Sebagian besar kita berkarya di Jakarta. Selama 16 tahun kita bekerja sebagai pastor di Jakarta dengan rupa-rupa tugas, mulai dari tugas pastor asisten di paroki, kemudian jadi pastor moderator orang muda, kemudian jadi pastor kategorial orang muda dewasa, lalu beberapa dengan ini nyong satu, Romi, yang bisa nyong remaja, dan kami tetap berrelasi sampai saat ini kan. Setelah kurang lebih 16-17 tahun di Jakarta, kita diminta berangkat ke Amerika untuk misi di sana. Dan tidak disangka bahwa pertama dipikir paling-paling 3 tahun, jadi 18 tahun di sana. Baru tahun 2024 kemarin kita ditarik kembali ke Indonesia dan sekarang ditempatkan di Pineleng sebagai salah satu staf pembina, mendampingi para frater sebagai pembina non-akademik, bukan dosen, untuk mendekati atau mendampingi frater-frater dengan lebih intens, lebih dalam arti sebagai mentor, bukan sebagai pengajar. Dan ini sudah menjelang 1,5 tahun. Jadi kita merasa kembali kepada back to the barak. Kembali. Syukur bahwa kemanadoan dah hilang. Orang-orang bilang, apa tuh purunnya dah kaget, nyala. Karena DP keuntungan kan kita tiap tahun pulang untuk cuti selalu mesti singgah Manado. Dan selalu singgah di Scholastica karena kita PHT ada di sana. Dan hari ini sangat bahagia boleh berkumpul bersama, berkenalan dengan sahabat-sahabat baru dan berbagi. Dan memang hidup itu harus berbagi. Orang yang berhenti berbagi, dia mati. Karena itu pakai betul-betul hidup Anda untuk berbagi. Pohon yang tidak berbuah, maka secara alam dengan sendirinya dia akan mati. Ketika dia berbuah, dia menghasilkan buah, buah itu membuat kehidupan. Nah, saya ingin mulai dengan materi refleksi berangkat dari apa yang disebut satu bahaya bagi orang-orang yang aktif di gereja. LC ini kan salah satu kelompok yang aktif di gereja. Ada banyak kelompok-kelompok yang aktif. Nah, bahaya dari kelompok yang aktif di gereja bukan soal pertama-tama soal yang ada di gereja, tapi justru bahaya disebut aktivisme, di mana orang bisa merasa bahwa dengan aktif saja itu sudah menjalankan tugas sebagai orang Kristen. Aktif di gereja itu sangat baik, sangat dianjurkan, tetapi aktivisme itu yang harus diwaspadai. Aktivisme yaitu orang yang menganggap bahwa iman itu hanya dinyatakan dengan yang penting aktif di gereja. Lalu apa yang menjadi bahayanya? Dia aktif secara fisik di gereja tetapi hatinya kosong. Dia bisa tiba pada satu saat di mana dia tidak tahu kenapa saya aktif dan untuk apa. Dia merasa bahwa aktif itu penting supaya hidupnya terisi. Tapi sebenarnya bukan untuk itu kita menggereja. Nah, karena itu sangat penting kita sesekali di tengah-tengah keaktifan kita berhenti sesaat. Seperti ini. Seperti Yesus dengan murid-muridnya, mereka banyak sekali melayani orang, ribuan orang, tapi satu saat Yesus mengatakan, mari kita pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat seketika. Di mana hanya untuk kita sendiri. Tidak ada tuh pelayanan, tidak ada tuh pewartaan, tapi untuk kita sendiri, untuk recharge, untuk memperoleh kembali pengisian dari apa yang kosong karena kita hanya terlibat di dalam aktivitas program macam-macam. Dan itu sangat berharga kita berkumpul malam hari ini
Dan kita selalu tidak akan salah untuk kembali kepada hal yang paling basic. Kenapa saya jadi orang Katolik dan kenapa saya bergabung di LC? Ini sangat penting kita renungkan kembali. Nah, kita kembali pada panggilan moral kita sebagai orang Kristiani. Saya beri judul panggilan iman dan moral mengikuti ajaran Yesus Kristus. Karena itulah inti dari hidup Kristiani. Kita mempunyai iman, tapi bukan hanya iman, tapi kita juga punya moral, bukan dikarang-karang sendiri, tapi berdasarkan ajaran dan teladan Kristus, supaya kita tidak kehilangan arah dalam hidup ini. Karena banyak orang beragama itu hilang arah. Lalu dia sangat mahir dalam kehidupan agama, tetapi hatinya kosong. Maka pertama-tama saya mau bicara tentang panggilan iman adalah panggilan hati, bukan panggilan organisasi. Kita menjadi orang Katolik, pertama-tama kita harus kembali kepada hati. Bukan hanya yang penting jadi apa di dalam gereja. Sangat boleh dan sangat baik, tapi selalu kita harus kembali kepada panggilan hati saya sebagai seorang Katolik. Jadi kita menghindari menjadi orang yang beragama hanya secara lahiriah, yaitu status formal saya sebagai orang Katolik, saya mengikuti semua ritual suci, saya kemudian terlibat dalam kegiatan gereja. Itu banyak terjadi. Orang pikir hanya demikian. Bukan juga hanya yang penting kita mengaku percaya pada Tuhan dalam hati, tetapi paling penting sebenarnya kita menjadi orang beriman karena kita mau menjadi murid Yesus. Siapapun dia, apa dia pastor, uskup, LC, misdinar, sebenarnya dia menjadi murid Yesus. Ada banyak orang percaya, tetapi beda sekali orang percaya sebagai murid Yesus dan hanya menjadi pengikut begitu. Kita lihat di zaman Yesus, ribuan orang ikut Yesus. Di mana dia pergi, ribuan orang. They are followers. Tetapi yang belajar kenal Yesus itu hanya mereka yang disebut murid. Mereka tinggal bersama, mereka dekat dengan Yesus, mereka kenal dia, mereka bergumul, mereka melihat penderitaannya, mereka kehilangan iman karena kematiannya, dan mereka kembali ketika Yesus bangkit. Nah, karena itu penting sekali kita mulai dengan statement awal, saya ini adalah orang Katolik karena saya murid Yesus. Orang yang pipi gereja dengan mindset saya murid itu beda dengan orang yang pipi gereja hanya karena status Katolik. Seorang murid itu ditandai dengan ketertarikan pada sang guru. Kedua, seorang murid itu ditandai dengan selalu keinginan dan rela untuk belajar. Dan dia mau dekat dengan sang guru. Dan dengan demikian, dia mendapat warisan dari apa yang dimiliki oleh sang guru. Karena itu kita disebut orang-orang Kristian. Berarti kita orang-orangnya Kristus. Kita ini Kristus yang lain. Nah, bayangkan kalau orang hanya status Katolik atau Kristen, tetapi hatinya kosong, dia tidak bisa menyandang nama dia. Hari ini kita akan bicara tentang apa yang menjadi ciri tetap mendasar dari seorang murid Yesus, yaitu iman dan moral. Ini dua hal yang Yesus tanamkan kepada murid-muridnya. Punya kepercayaan pada Tuhan, tapi juga punya moral. Banyak orang mengaku percaya pada Tuhan, hidup agamanya, tapi tidak punya moral. Lalu dia jadi batu sandungan. Mau aktif dan mewarta, tetapi karena moralnya tidak disesuaikan, maka
ini menjadi antitesis. Dia mengaku percaya, tapi di satu pihak dia memberi kesaksian yang terbalik. Kalau aturan-aturan yang sederhana tapi penting itu tidak dituruti, bagaimana mungkin kita bisa setia kepada aturan moral yang lebih tinggi? Selalu kita harus mampu kembali pada hal-hal yang kecil. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia nanti bisa setia dalam perkara-perkara besar. Tapi kalau kamu tidak bisa setia dalam perkara-perkara kecil, hukum-hukum yang kecil, kamu juga sangat diragukan untuk bisa menjadi orang yang hidup dengan moral. Sekarang kita bicara tentang iman dan moral. Iman dan moral adalah dua hal yang sangat terkait, tidak bisa dipisahkan, tetapi berbeda. Sama dengan satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Kalau ada iman, maka harus ada moral. Kalau orang berani mengaku beragama, maka harus ada ketaatan, penghayatan akan aturan-aturan dari agama itu yang membentuk hidupnya. Ini menjadi refleksi bagi kita, bahwa nanti dia yang mampu selamatkan saya ketika segala-galanya tidak mampu menolong saya, dia bisa. Itu paling basic. Ya. Dua, kepercayaan itu harus terwujud di dalam kita mengandalkan dia. Percaya saja tapi tidak mengandalkan itu belum iman. Maka pertanyaan, apakah saya mengandalkan Kristus? Kalau kita belum mengandalkan, kita belum menjadi seorang beriman Kristen yang sesungguhnya. Ketiga, kita mengikuti dia. Selain kita mengandalkan, kalau kita mengandalkan saja tapi kita tidak ikut, itu juga belum. Ya. Kita mengikuti dia dalam hidup sehari-hari, kita berusaha mengerti apa yang menjadi pesan dan ajarannya. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Maka kalau kita percaya kepada dia, kita harus kenali jalannya. Kita harus kenali ajaran kebenarannya. Dan kita harus mengenali kehidupan yang dia tawarkan. Orang pikir sama saja. Percaya dengan tidak percaya tidak. Ketika orang belum percaya dengan orang percaya, hidupnya lain. Orang yang punya Yesus dengan orang yang tidak punya Yesus itu hidupnya lain. Kita harus bisa menemukan hal itu. Berikutnya, yang kedua, iman kepercayaan kita itu harus diwujudkan, harus diterjemahkan atau ditransformasikan ke dalam perbuatan atau tindakan. Iman kalau yang disimpan di hati itu kita percaya kok, tapi tidak berwujud, itu juga bukan iman. Yakobus mengatakan iman itu hidup dari perbuatan. Kalau siapa punya iman tapi tidak kelihatan dalam perbuatan, iman itu adalah mati. Karena itu kita mau melakukan apa yang menjadi perbuatan iman. Apa itu perbuatan iman? Yaitu kita tidak boleh berhenti untuk mengasihi. Bukan karena kita suka tuh orang, tapi karena iman mengajarkan kita. Orang belum kenal tuh orang masih asing, orang itu aneh, tapi iman kita mengatakan kamu harus mengasihi dia. Dan bentuk mengasihi yang pertama yaitu respect. Bukan sayang-sayang pada dia, tapi respect. Hargai. Jangan mengganggu, jangan membuat dia tidak nyaman di sana. Kedua, perbuatan iman yaitu mengampuni. Mengampuni yang bersalah. Ciri kita orang harus punya kemampuan mengampuni. Karena ada banyak sekali kesalahan yang bisa terjadi di sekitar kita. Seorang yang punya iman, dia harus bisa dan biasa murah dalam mengampuni. Amin. Yang ketiga, perbuatan yang nyata dari iman yaitu jujur dan adil. Orang tidak sempurna,
Tapi orang harus berusaha jujur. Sedapat mungkin orang jujur. Dan akhirnya seorang yang punya iman harus terjemahkan dalam perbuatannya, yaitu dia harus rendah hati. Rendah hati. Humility. Karena iman tanpa perbuatan yang semacam tadi itu adalah sia-sia atau mati. Hal ketiga dalam hal iman, yaitu iman itu harus dihidupi dengan optimistik. Nah, ini hal baru. Banyak orang pikir kita sudah katekumen, sudah dibaptis, sudah selesai. Belum. Karena tanpa kemampuan kita untuk menghayati cara beriman yang optimistik, yang kreatif, iman itu akan menjadi kerdil. Jadi orang yang imannya matang dan dewasa berhenti dengan tuntut-tuntut tanda dari Tuhan. Orang beriman, keputusan mengikuti Yesus itu sudah final. Yang orang dibaptis, apapun juga, sama dengan ketika kalian menikah, kamu tidak akan menikah dengan seorang pasangan yang sempurna, ya kan? Kamu sudah putuskan, saya terima kamu sebagai istri, sebagai suami, saya berjanji mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Jalani. Walaupun ada banyak rintangan, selalu kita kembali kepada sikap dasar itu. Nah, bagaimana? Nah, di situ perlu dinamikanya. Perlu punya optimisme, punya kreativitas dalam menjalankan cinta dan trust pada pasangan kita. Kita harus belajar beriman dengan membuka mata, membuka hati, sehingga kita tidak hanya bergantung kepada tanda. Tuhan, kalau engkau ada, jawab ini dulu. Tidak boleh mencobai Tuhan. Kita tidak boleh berdoa dengan iman yang memaksa Tuhan, tapi kita harus melihat hidup ini tidak sesederhana itu. Saya membaca apa yang ditulis dalam surat Yakobus hari ini, bagus sekali saya baca. Tolong kamu coba tangkap apa yang menjadi optimisme iman di sini, beda dengan orang yang belum minta tanda. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau orang tidak punya iman yang optimis, ketika jatuh dalam pencobaan, dia bilang, kita salah apa? Tuhan tidak adil. Tapi Rasul Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kesusahan, tantangan, kesulitan. Di sini ada optimisme. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna dan utuh dalam hal apa? Dalam hal iman yang sejati. Dan iman yang sejati tidak akan terjadi hanya dengan keputusan percaya, tapi kita orang harus optimis, harus dinamis, berkreativitas. Rasul Yakobus menemukan bahwa ternyata ketika Tuhan diam dari orang permintaan itu untuk menguji iman kita. Lalu apa gunanya menguji? Supaya orang tahu apa itu ketekunan. Iman tanpa ketekunan itu bukan iman. Iman dengan selalu menuntut bukti itu bukan lagi iman. Itu pengetahuan. Lalu dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit.
ada satu inspirasi, saya kasih judul doa seorang pendaki gunung. Ya. Pendaki gunung itu kan kerjanya dia mendaki gunung. Dan orang tahu mendaki gunung itu berat. Berat. Terutama saat pendakian itu berat sekali. Nah, begitu dia capek, dia bisa berdoa begini, Tuhan, tolong kasih rata di jalan, supaya kita bisa melewati di gunung-gunung. Tapi orang yang punya optimisme iman berdoa begini, Tuhan, yang tidak usah kasih rata di gunung, tapi berilah saya kekuatan, supaya bisa mendaki semua gunung-gunung ini. Jadi semoga ilustrasi ini mengajak kita melihat dan mengenal. Kita jangan berhenti sebagai orang beriman yang sangat kekanak-kanakan. Ada cerita lain lagi, ada seorang yang selalu sakit-sakit. Dia berdoa pada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan tidak sembuhkan. Dia berdoa di novena, ada sembuh-sembuh. Suatu ketika, pada satu malam dia mimpi, ada malaikat datang, dia bilang di depan pintu rumah itu ada batu. Nggak lakukan ini, dorong tuh batu. Pagi-pagi buta, matahari belum terbit, dia bangun, dia dorong tuh batu, dia mau terus langsung. Dia dorong tiap hari, dorong. Tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dia mengeluh. Dia bilang, Tuhan, kamu utus malaikat untuk menyuruh saya mendorong batu itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu Tuhan berkata padanya, sekarang lihatlah lengan, dadamu. Dan dia menemukan lengannya yang dulu kurus sudah berotot. Dan dia menjadi kuat. Makanya itu dia bilang push ke bawah. Push itu singkatan dari pray until something happen. Nah, ini saya kasih contohnya untuk mengatakan bahwa kita perlu memahami cara kerja Tuhan untuk membentuk kita. Iman itu tidak ada yang terjadi secara instan. Orang harus berproses. Nah, karena itu celakalah orang yang hanya masuk gereja lalu tenggelam dalam aktivisme. Dia sibuk dalam pelayanan, disebut kegiatan ini itu, tapi dia tidak sempat menguji dan mengembangkan imannya menjadi iman yang dewasa. Itu baru iman. Sekarang hal yang kedua yaitu moral. Kalau iman saja masih kekanak-kanakan, jangan bicara moral. Apa itu moral Kristiani? Moral Kristiani adalah cara hidup atau lifestyle. Tiap orang punya lifestyle, tapi orang Kristiani itu punya satu gaya hidup atau lifestyle yang berbeda. Kita sebut itu moral. Karena lifestyle itu adalah sesuai dengan ajaran dan teladan dari Yesus. Selalu harus dicek. Apa dasar utama dari moral? Dasar utama dari moral kita adalah hukum kasih. Kita melakukan dan tidak melakukan suatu hal selalu harus berdasarkan hukum kasih. Orang Farisi murid-murid bertanya, manakah hukum yang utama dan terutama? Lalu Yesus menjawab, inilah hukum yang utama dan terutama. Kamu harus mengasihi Allah dengan segenap kekuatan dan apa yang ada padamu. Dan kamu harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Itu hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama dikatakan. Kita lihat orang tidak akan pernah mempunyai moral karena dia melupakan panggilan untuk mengasihi. Kenapa dikatakan harus berdasar pada hukum kasih? Kita perhatikan bahwa moral Kristiani itu bukan hanya soal hukum. Banyak orang sejari Katolik betul tak akan berpikir sebagai pastor dan jadi tanya, pastor, kalau saya buat ini hari ini boleh enggak? Kalau saya ke toko enggak laku, saya harus doa apa? Jadi lihat agama itu semacam ada ritual, ada hukum-hukum yang harus dia penuhi. Pastor tolong jawab dan dia ikuti. Hukum kasih bukan pertama-tama soal hukum atau aturan agama atau etika, tapi soal adanya kasih itu sendiri. Itu pertama-tama, bukan aturan tidak penting. Nah, kalau baca hari Minggu kemarin, sangat bagus kalau kita perhatikan. Ketika orang-orang banyak datang pada Yesus, Yesus pun mengajarkan kepada mereka bahwa bukan soal membunuh, kau tidak pernah membunuh, kau tidak pernah berzina, lalu kamu sudah berkenan pada Tuhan. Tapi ada yang lebih dalam, yaitu moral. Sedikit mundur ke belakang, di dalam filosofi Cina, orang-orang bijak Cina itu menemukan bahwa di dalam diri jiwa manusia ada dua unsur, yaitu yin dan yang. Di mana kedua unsur ini, elemen ini, satu itu dalam wujud keinginan, dalam tiap orang ada keinginan, dan dia akan melakukan apa yang dia ingin, apa yang dia suka, dan apa yang dia rasakan nikmat. Itu yin. Dan yang yaitu pertimbangan. Jadi selain ada keinginan, ada elemen lain yaitu pertimbangan. Dorongan untuk berpikir, kenapa saya harus lakukan ini dan tidak boleh lakukan itu. Dan kalau saya lakukan ini, konsekuensinya apa? Nah, kedua elemen ini harus ada. Kalau orang tidak punya keinginan, orang akan mati. Tapi kalau orang hanya ikut keinginan, orang akan binasa. Orang butuh juga pertimbangan, pemikiran. Nah, kedua hal ini bisa dipadukan itu menjadi sikap moral. Kasih contoh lain yaitu hidup kita seperti sebuah perahu dengan ada layar atau mesin untuk membuat perahu itu berjalan, tapi kita perlu satu unsur lain yaitu kemudi. Kalau kita hanya punya motor, punya layar, yaitu keinginan untuk membuat kita mencapai apa yang kita inginkan, tapi tidak ada kemudi, maka keinginan itu malah bikin cilaka. Kalau kita hanya punya kemudi, tapi tidak punya motor dan layar, orang tinggal di tampung, yang tidak bergerak. Jadi orang butuh dua-duanya. Kalau dua-duanya rusak, habis. Nah, untuk moral, pertama-tama ada dua hal, yaitu soal pertimbangan. Dan yang kedua itu soal yang lebih dalam, yaitu hati. Orang yang punya hati, dia akan tahu apabila dia pakai. Ketika sesuatu dia mau lakukan, dia akan pikir. Bukan hanya enak gak, tapi dia akan timbang, ini membawa kebahagiaan dan sukacita. Tapi akibat apa? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Kita perlu menjalani hidup kita. Maka kita perlu berefleksi di sini, apa yang menjadi isi hati dan motivasi saya melakukan tugas pelayanan.
Apakah keinginan saya itu karena memang saya ingin, karena enak, karena ada DP untung, karena memang kita suka sekali, atau karena ada pertimbangan lain yang orang timbang bahwa ini memang konsekuensi dari kita beriman. Dunia melihat itu berbeda. Dunia melihat selalu hidup orang sebagai pola profesional. Misalnya, kalau kita orang melihat ada orang yang profesional, contoh di pramugari itu. Pramugari itu kan dilatih untuk dalam bidang hospitality, bagaimana menatap orang, sehingga orang itu merasa diperhatikan, bagaimana memperhatikan kebutuhan orang, bagaimana tersenyum yang sopan, itu bisa diatur yang disebut satu ilmu yang disebut performance management. Kalau bahasa kita itu pencitraan. Pencitraan sangat penting. Asalkan itu sesuai dengan orang karakter asli. Kalau orang cakep di luar dicintai oleh orang banyak tapi di rumah dia dibenci, itu tanda dia hanya menjalankan manajemen, performance management. Kita tampil hanya berdasarkan satu skill. Nah, ketika sampai di rumah kan dia nggak perlu skill itu dia. Banyak terjadi. Dia menjadi orang yang sangat populer di luar, dicintai di gereja, dipuji sebagai orang yang murah hati oleh teman-teman di gereja. Tapi di rumah pencuri bukan main. Skakar. Tidak ada perhatian, kasar. Kalau di gereja senyum, lembut sekali, sopan santun, kasih konseling, mendengarkan, tapi di rumah anak, pasangan itu terabaikan. Maka patokan kita itu selalu menemukan cinta sejati itu pada hidup yang hari-hari, bukan ketika orang tampil. Ada kita bayarkan pastor di rumah, dulu di Amerika. Ya, bukan mau menghakimi, tapi rara dia punya penampilan seperti itu. Jadi kalau orang mau dapat perhatian dari dia, orang bicara di muka orang banyak. Kalau ada orang begini banyak, pastor, kita lagi butuh bantuan begini-begitu. Oh ya boleh sekali, boleh. Kamu perlu berapa? Perlu bagaimana? Butuh auto enggak? Tapi coba kalau hanya berdua, baca terus. Nah, orang belajar untuk melihat sisi itu seimbang. Kalau orang jadi pelayan, itu harus mengeluarkan ekspresi dari orang punya karakter dasar yang teruji di rumah. Di dalam hukum-hukum, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tapi aku datang untuk menyempurnakannya. Dan dia mengatakan, kamu sudah belajar tentang dilarang membunuh. Tetapi ketahuilah bahwa dengan kamu marah, kamu memaki, kamu menghina orang, kamu membenci orang dan tidak mau berdamai, kamu itu sama dengan melakukan pembunuhan. Itu orang. Yang satu itu hukum. Kita tidak pernah bunuh orang, Tuhan. Kita tidak pernah. Satu kali pun tidak pernah, Bivi pun kita tidak pernah bunuh. Tapi Tuhan mengatakan kamu pernah marah kan, kamu pernah membenci, mengutuk, dan tidak mau mengampuni. Tuhan mengatakan juga, kamu tahu bahwa tidak boleh bersinah. Oh kita kok tidak pernah. Tidak pernah sontong itu perempuan, tidak pernah. Apa itu bikin lain-lain. Tapi Yesus mengatakan, oke, kamu melihat perempuan itu dan kamu menginginkannya, kamu sudah mencemarkan jiwa kamu. Itu moral. Jadi orang hanya tidak boleh berhenti hanya sampai pada batas hukum. Kita kok tidak bikin apa-apa pada dia. Apa yang dalam pikiran kamu itu sudah mencemarkan. Itu moral. Begitu juga dengan bersumpah. Kenapa orang bersumpah? Orang bersumpah supaya orang yakin bahwa apa yang dia ucapkan itu benar.
Tapi Yesus mengatakan, moral mengatakan bahwa kamu harus jujur. Sekalipun kamu tidak disumpah, kamu harus bicara benar. Jangan menjadi orang yang hanya berbicara benar karena disumpah, takut hukum. Karena kalau ketahuan kamu bohong, kena pidana. Tuhan meminta supaya tanpa sumpah pun murid-muridnya harus hidup dan berkata dengan jujur. Maka kesimpulannya, Tuhan tidak akan pernah berkenan hanya karena status Anda, jabatan Anda, walaupun itu di gereja. Apa yang Anda lakukan sehingga dipuji orang banyak, tapi yang Tuhan kehendaki, yaitu Dia melihat hati kita. Hati yang terus mau mengasihi, mau memberi yang terbaik. Maka tiap hari orang harus membuat satu keputusan moral, yaitu sebagai orang Katolik, saya mau jadi orang Katolik tipe yang mana? Mau yang hidup hanya dari tingkat luaran, ya, seperti orang-orang Farisi, pakai baju keagamaan bagus, pakai salib, pakai tali sembahyang, tahu tuh ayat, tahu cara sembahyang yang benar, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita harus membuat keputusan kita, dan itu sangat memungkinkan. Tidak ada tip lain selain memulai dengan pilihan. Ketika orang pilih sendiri, kita tidak mau jadi orang Katolik yang hanya aktif, tapi kita tidak tahu kenapa saya aktif. Maka kita sudah mulai hidup dengan benar. Tuhan mengatakan dalam bacaan Putra Sirak, ya, bacaan hari Minggu, hari ini, bahwa di depanmu Tuhan telah meletakkan api dan air. Kamu punya kuasa untuk menyentuh yang mana? Mau sentuh api atau sentuh air? Kepadamu tiap hari dibentangkan pilihan, kehidupan dan kematian. Apa yang kamu pilih, itu yang akan diberikan padamu. Itu moral dalam membuat keputusan. Kita harus menimbang apa yang kita lakukan itu dan memberikan makna. Intinya, pada akhirnya saya buat kesimpulan bahwa menjadi seorang pengikut Kristus harus pada teladan kasih, mengampuni, menyembuhkan, melindungi yang lemah. Kedua, teladan kerendahan hati. Karena itu kita rela melakukan pekerjaan pelayan. Yesus menunjukkan itu dengan membasuh kaki. Itu pekerjaan budak. Kemudian kita melihat keteladanan Yesus yang taat. Sekalipun dia putra Allah, dia taat sekali kepada Bapaknya. Ketika Bapa mengatakan, kamu harus meneruskan karya ini untuk menebus umat manusia dengan menderita dan mati. Dan dia mengatakan, Bapa, kalau bisa ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Orang harus belajar taat walaupun sulit. Terakhir itu teladan kekudusan. Orang tidak bisa kekudusan berdoa hanya karena mood, tapi memang itu konsekuensi. Orang harus berusaha terus. Berdoa tidak bisa ditawar, hindari dosa sedapat mungkin, mengendalikan diri, ya. Dan terakhir itu, sekaya apapun Anda, sepintar apapun Anda, tetap mampu hidup sederhana. Sederhana bukan melarat, bukan. Tapi ketika Anda tampil, Anda dekati orang tidak takut. Itu tanda kita sederhana. Dan itu ada. Banyak orang yang punya kemampuan itu. Orang sederhana itu dicintai oleh orang. Orang kaya dan pintar dikagumi.
Anda boleh pilih mau dikagumi atau dicintai. Ya. Lalu pertanyaan terakhir, apa dah DP keuntungan orang hidup sesuai dengan moral? Saya sebutkan 4 hal. Orang yang hidup dengan moral, orang itu ada damai di hati. Dan Yesus berjanji bahwa damai yang aku berikan karena itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Yang kedua, ada sukacita sejati. Bukan kegembiraan, tapi sukacita. Sukacita itu satu kegembiraan, tapi dia tenang di hati. Coba Anda baru melakukan sesuatu yang benar dan menolong orang, hati kita bernyanyi-nyanyi, itu joy. Ya. Ketika baru menjalankan tugas dengan baik, kalian punya peranan sebagai LC, membuat sesuatu jadi tertib, walaupun kita capek, orang tuh senang. Itu sukacita. Ya. Ketiga, orang akan memperoleh relasi yang baik dengan sesama. Orang bersikap sebagai pelayan, tetapi orang akan mempunyai relasi yang baik. Orang-orang mencintai kita karena kita juga mencintai mereka. Yang terakhir, orang hidup itu terpuaskan. Orang bahagia. Apa itu hidup bahagia? Ya, yang saya mau tanya terakhir. Hidup bahagia, banyak orang berpikir berarti hidup yang nikmat. Tidak. Hidup bahagia yaitu ketika kita berhasil hidup seperti yang Tuhan maksudkan. Kalau saya punya pulpen ini diciptakan untuk apa? Untuk nulis. Ketika pulpen itu kita tulis tidak bisa, dia belum berhasil menjadi sebuah pena seperti yang dimaksud sang pencipta. Nah, kalau itu manusia, dia belum berbahagia. Nah, seorang manusia itu bahagia ketika dia mencapai apa yang menjadi maksud Tuhan menciptakan dia begitu. Nah, kalau kita bisa menguji diri, karena itu setiap orang harus beraktivitas supaya dia menemukan, untuk inilah saya diciptakan. Sedikit sharing kecil, waktu saya masih frater diakon di Jakarta, saya bergumul dengan selibat, tahu selibat toh? Yaitu dorongan seksual bagi laki-laki. Kita mulai ragukan apa kita bisa. Kita mempertanyakan kenapa, apa gunanya itu dorongan ada, kenapa harus ditahan-tahan dan dikendalikan. Atau ketika kita pergi ke rumah sakit mengunjungi satu pasien-pasien, kita masuk satu kamar. Di situ ada seorang ibu muda, dia sementara menyuap suaminya. Ya. Dan saat ketika saya masuk terjadi serangan jantung. Ya. Suaminya langsung kejang dan meninggal di tempat. Perawat-perawat bingung, lari semua, panik. Saya berdiri di sana dengan jubah. Ketika dilihat saya, dia lari dan dia peluk. Ya, peluk bukan akrab sekali. Dan saya belum pernah dipeluk perempuan seperti itu. Saya bisa rasakan dia pakai baju daster. Saya bisa rasakan di badan. Ya. Tapi kejadian itu mencerahkan saya. Dia mengatakan, untuk ini kamu selibat. Kamu menjadi orang di mana orang bersandar tanpa harus kamu ngapa-ngapain. Itu inspirasinya muncul. Saya menemukan satu inspirasi bahwa pengorbanan selibat itu punya makna besar dan Tuhan sudah menetapkan itu dari awal. Kamu akan bahagia kalau kamu melakukan ini. Jadi bukan satu perbuatan yang sia-sia. Dan itu tidak bisa dijelaskan, tapi itu bisa dirasakan di hati. Itu jadi pencerahan oleh Tuhan.
Akhirnya refleksi pribadi, kita selalu harus renungkan apa arti iman bagi saya pribadi. Apakah yang sekedar punya agama, ataukah saya punya alasan untuk bermoral? Yang kedua, apakah hidup saya sudah memantulkan ajaran Kristus? Contoh kecil tadi soal aturan lalu lintas. Dengan mentaati aturan lalu lintas, kita menunjukkan bahwa saya taat pada perintah jauh lebih besar, maka saya juga bisa mentaati perintah yang kecil ini. Dan itu jadi kesaksian. Dengan orang yang melakukan, orang ateis mungkin, tapi hidup dia lebih memancarkan cahaya Kristus daripada orang yang. Yang ketiga, apa tantangan terbesar untuk hidup secara moral di masa sekarang? Teruji jalan. Menurut saya itu individualisme, mementingkan diri. Yang penting saya. Terakhir, apa yang masih bisa saya lakukan untuk sungguh meneladani Kristus? Banyak cara. Jadi jangan berfokus hanya sebagai LC, tapi sebagai anggota gereja secara umum. Kembali pada basic itu. Ketika melihat LC, saya ingat pada pengawal Swiss di Vatikan. Karena spiritnya sama sebenarnya, cuma dalam skala yang kecil. Ya. Orang dididik dengan profesional, masuk dalam institusi, tapi spiritnya sama sebenarnya. Dari munculnya ide mendirikan LC, yaitu membuka peluang orang-orang berperan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ketika posisi paus sangat terancam di abad-abad itu, maka muncullah ide itu, dan pemuda-pemuda dari Swiss yang paling setia, maka mereka ditentukan oleh Tata Suci untuk menjadi tradisi. Dan sampai sekarang mereka diabadikan, dan sampai sekarang masih menjadi kebanggaan. Gaji mereka kecil, tetapi mereka bangga. Dan konon lulusan mereka punya masa tugas. Kalau kembali dari selesai masa tugas itu boleh perpanjang atau kembali ke Swiss. Mereka mendapat kehormatan. Tidak kaya, tetapi mereka punya status moral yang diakui. Tapi sekali lagi, mereka harus pelihara hal itu terus menerus. Baik, sampai di sini. Semoga dengan berhenti sesaat kita mempunyai bahan untuk merenungkan hal ini. Saya mau tekankan soal bagaimana beriman secara kreatif, optimis. Karena itulah cara kita memberikan kesaksian dan membuat iman kita bertahan sampai akhir. Semoga demikian. Menjadi pengikut Kristus harus menjadi teladan teristimewa di dalam lingkungan keluarga. Bukan begitu, Pastor? Yang kita ambil dari garis besar. Ya. Sekarang orang mau masuk dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, Pastor. Memang materi tadi, kalau kita lihat di keseharian, di pengalaman di bergereja dan berkegiatan, memang banyak terjadi begitu. Tapi sebelumnya cuma tanya dulu satu, seperti tadi materi dari awal bahwa orang ini dari kita lahir dari Katolik, bagaimana orang ini harus Katolik, bagaimana? Itu panggilan Torah dan Torah wujudkan. Nah, cuma pertanyaan saya, maaf pribadi Pastor, biodata tadi Pastor, sok kuliah dan sok kerja. Bahasa ini, sok kerja kan, berarti kan so hidup so senang, bahasa. Nah, terus bagaimana bisa Pastor terpanggil untuk menjadi imam? Itu.